Oke, kita lanjut lagi ke sistem aplikasi client server. Kita lihat tadi kita sudah melihat bagaimana client server itu bekerja. Sudah kita lihat demonya. Nah, sekarang kita lihat scriptnya gimana sih. Oke, kita mulai bedah dari server. Oke. Server di sini argumen pertama adalah sebuah AF-INET. Ini yang disebut address domain yang di localhost 127.0.0.1 tadi. Terus ada sock stream. Itu yang kita sebut sebagai port yang 8080 atau nomor berapa gitu kan. Oke. Tahap pertama server ini dia akan menyiapkan server itu menggunakan soket AF-INET sama port. Berarti server ini akan berjalan pada sebuah address tertentu dengan nomor port tertentu. Oke, di aplikasi ini kita mensyaratkan ada 3 argumen, yaitu argumen 3 server PY, localhost sama port, itu 3. Oke. Jadi kalau tidak 3 maka dia akan ditolak. Misalnya gini. Nih. Kalau saya jalanin pattern server.py tanpa argumen, ditolak. Akan ada korek isik ini script IP address. Kalau saya cuma juga ditolak karena portnya tidak sama, tidak ada gitu kan. Kalau ini yang benar, kalau ini saya tambahi satu lagi juga ditolak karena argumennya lebih dari 3. Oke, kita lihat yang benar dulu. Oke, dengan argumen yang benar ini, maka kita akan mencatat di sini, aplikasinya akan mencatat baris 21 sama 24. Argumen pertama itu adalah IP address, argumen kedua adalah port. Nah, kita ingat namanya offset. Itu ini adalah argumen ke-0, offset ke-0, offset ke-1, offset ke-2. Jadi IP address itu ini, port itu ini ya. Oke. Terus server akan melakukan binding, menyiapkan server bind pada IP address dan port itu. Begitu server menjalankan ini, dia sudah siap untuk menerima atau menunggu inputan koneksi dari klien. Di sini dibikin batasan sampai 100 klien. Oke. Yang akan dimasukkan ke sebuah list of client. Oke. Terus di server dia akan melakukan beberapa pekerjaan, yaitu client treat. Setelah ini client treat untuk menunggu masukan dari klien yang akan dimasukkan ke array ini, list of client. Terus server akan melakukan broadcast, mengirim pesan ke klien. Server akan menghapus koneksi dan dia akan selalu menunggu klien yang masuk di sini. Nah, kita lihat dulu
dari while true, yang paling bawah. Oke. Jadi di sini server akan listening, menunggu ada yang masuk enggak, server accept. Ini pada koneksi dan address ini ada yang masuk enggak. Nah, kalau ada yang masuk, maka akan ditambahkan ke list of client di sini. Terus di halaman klien akan di halaman server dia akan menampilkan print address 0 connected. Oh, ada yang masuk, connected. Start new thread, client thread address. Berarti dia dimasukkan ke thread, gitu ya. Nih, tiap ada klien masuk, masuknya ke sini. Oke, seperti kita lihat tadi, tiap ada klien yang masuk di sini 127.001 connected, ada yang masuk lagi connected, ada yang masuk lagi connected, gitu kan? Di sini. Oke. Terus pekerjaan yang kita lakukan lagi adalah client thread. Client thread ini server tiap ada klien masuk maka diberi sambutan welcome. Nih, begitu klien ini masuk, welcome to this chat room. Ini karena apa? Tadi client thread ya, di while ini begitu masuk dimasukkan ke list of client, di open, terus start new thread, client thread ini kan. Nah, client threadnya di sini. Oke, welcome to this chat room. Oke, terus dia akan loop lagi untuk membaca ada data masuk lagi enggak, receive-nya. Ada dua kejadian, message sama berupa pesan, atau untuk tidak ada pesannya sama sekali, mungkin dia cuma break gitu aja kliennya. Oke. Nah, kalau pesan, maka dia akan mencetak pesan yang dikirim klien, ada pesan apa. Setelah dia nampilin pesan, terus kirim ke broadcast ke semua klien. Jadi dia akan melakukan ini broadcast ke semua klien. Nah, dua kejadian ini yang dilakukan. Oke. Jadi pada saat server, mana server? Ini klien, ini server. Oke. Pada saat ada klien masuk, dia server memberi salam, welcome to this chat room. Oke. Ini ya. Terus si klien ngirim berita, hello, saya satu. Terus masuk di server, di sini ada message, hello, saya satu. Di server ditampilkan server. Nah, di sini ditampilkan hello, saya satu, di print. Terus juga di broadcast ke semua klien. Maka di sini di klien yang lain akan ada ini server pesan di sini,
dari server hello saya 3, hello saya 3 dan seterusnya. Itu perintahnya adalah broadcast. Nah, kita lihat dulu broadcast itu sebetulnya apa sih? Nah, broadcast itu adalah sebuah loop prosesnya dari semua klien yang ada untuk dikirimi pesan client.send. Jadi server akan mengirim pesan ke semua klien yang terdaftar. Oke. Itu dari sisi server. Sedangkan dari sisi klien, baris 6 menyiapkan argumennya dibatasi seperti server tadi, IP address portnya dicatat. Nah, setelah itu dilakukan koneksi ke server connect dengan IP address dan port ini, terus si klien dia akan melakukan loop. Nah, ini dia akan loop untuk socket list, baca data. Datanya akan dibaca sebagai read socket, write socket, error socket. Ada 3. Kejadian utamanya sebenarnya 2, yaitu klien nulis berita atau klien menerima berita. Jadi input stream sama output stream, 2 kejadian itu. Terus error socket itu kalau ada error. Oke, jika berita itu di loopnya ini, hasil read socketnya itu, kalau socketnya itu server, berarti dia dapat berita dari server. Terus dia akan membaca beritanya itu apa, pakai socket sockref receiver ini, terus di print, ditampilkan di layarnya. Makanya ada dari server welcome to this chat room gitu kan. Terus kejadiannya kalau bukan dari server, berarti dari dirinya sendiri. Maka dia melakukan apa? Sys stdin read line, berarti dia input data. Nih, dia ngetik, ini saya ketik. Nah, stdin read line nya kan itu. Terus saya enter, tik, dikirim ke server. Terus saya cetak sendiri di halaman saya, std.read u std.read music. Oke. Terus server. Nah, kita lihat server. Server dia akan dapat berita ini saya ketik. Oke. Terus server kan akan melakukan broadcast ke klien yang lain. Nah, ini klien yang lain dari server, ini saya ketik dan seterusnya. Itu perintah broadcast. Oke. Jadi algoritmanya begitu, aplikasinya silahkan dicoba sehingga kita paham betul gimana pola kerja chatting tersebut. Oke. Selamat mencoba.